Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat bertemu kembali dengan materi sejarah Indonesia oleh Pak Hari Yulianto. Pada pagi hari ini akan saya sampaikan masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga senantiasa kita diberikan kesehatan dan apa yang kita lakukan di hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ingatkan, jangan lupa anak-anak tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, pakai masker, dan menjaga jarak, dan serta mengurangi aktivitas di luar rumah. Saya kira itu, langsung saja kepada materi pembelajaran masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah yang luar biasa. Rempah-rempah yaitu lada, cengkeh, vanili, dan lain sebagainya. Kebutuhan bangsa Eropa akan rempah-rempah semula dapat tercukupi melalui perdagangan jalur darat. Akan tetapi setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmania pada tahun 1453, maka jalur perdagangan rempah-rempah melalui darat dari Asia Timur ke Eropa terputus atau ditutup oleh bangsa Turki Utsmania akibat dari terjadinya perang salib. Latar belakang bangsa Eropa masuk ke Indonesia diantaranya karena tertutupnya jalur perdagangan darat yang ditutup akibat jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Selain itu juga karena motivasi bangsa Eropa tentang 3G, Gold, Glory, and Gospel. Gold itu emas, glory itu kejayaan, dan gospel itu penyebaran pengaruh agama Kristen. Dan yang ketiga yaitu kemajuan daripada bangsa Eropa, khususnya pada saat revolusi industri. Mereka sudah mampu membuat kapal yang besar dan juga mampu menguasai ilmu kemaritiman serta ilmu perbintangan, dan juga diketemukannya kompas dan teropong. Maka mereka mampu melakukan penjelajahan samudra, mencari rempah-rempah melalui jalur laut. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Siapa saja bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia dan melalui jalur apa mereka datang ke Indonesia? Karena jalur darat sudah diboikot atau diputus oleh Turki. Bangsa Barat datang ke Indonesia melalui jalur pelayaran karena sudah disampaikan, karena kemajuan industri di Eropa, maka mereka mampu membuat sebuah kapal yang besar, memiliki kemampuan dan ahli di dalam dunia maritim. Adapun bangsa-bangsa yang pertama datang melakukan penjelajahan samudra yaitu bangsa Portugis. Portugis adalah bangsa yang pertama mencari rempah-rempah di Nusantara. Yang pertama dipimpin oleh Bartolomeus Dias mengadakan penjelajahan samudra melalui wilayah timur untuk mencari rempah-rempah. Namun perjalanan mereka gagal dikarenakan terjadinya gelombang yang besar di daerah Samudra Hindia, yaitu pada tahun 1496 atau 1496, sehingga kapal mereka tidak mampu melanjutkan perjalanan dan berhenti di wilayah Tanjung Harapan, yaitu di Afrika Selatan. Berikutnya dipimpin oleh Vasco da Gama, yaitu orang Portugis, berhasil mendarat dengan penjelajahan samudranya sampai di India, bukan Hindia tapi India, yaitu tepatnya di kota Calicut pada tahun 1498 atau 1498. Selanjutnya mereka mengincar Malaka karena Malaka merupakan pusat perdagangan rempah-rempah terbesar saat itu. Sehingga akhirnya armada Portugis yang di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil merebut Malaka pada tahun 1511. Dan ekspedisi mereka karena sudah menguasai Malaka, mereka melanjutkan perjalanan ke wilayah timur, masuk ke wilayah Nusantara, yaitu di daerah Maluku. Sesampainya di Maluku, mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate. Saya lanjutkan untuk materi. Apakah penjelajahan samudra
yang dilakukan bangsa Portugis tidak diikuti oleh bangsa lain, Pak. Ternyata diikuti oleh bangsa lain, dalam hal ini bangsa Spanyol. Berdasarkan pengetahuan bahwa dunia ini bulat, maka Christophorus Columbus melakukan penjelajahan samudra, tiba di Kepulauan Hindia atau Amerika yang merupakan sumber rempah-rempah. Penjelajahan bangsa Spanyol dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan. Mereka berpendapat bahwa Hindia Timur dapat dicapai dari arah barat melalui ujung selatan benua Amerika. Pada tahun 1520, telah mencapai Kepulauan Hindia atau Amerika, rombongan daripada Magellan melakukan perjalanan dan tiba di Kepulauan Filipina. Karena terjadinya peperangan antara suku di Filipina, akhirnya perjalanan bangsa Spanyol melanjutkan ke arah Asia Timur, sehingga mencapai di Kepulauan Maluku, dan di sana disambut oleh kerajaan Tidore pada tahun 1521. Sebelum materi saya lanjutkan, bangsa mana saja yang masuk ke Indonesia, di sini ada bentuk perjanjian Tordesillas. Mengapa perlu saya sampaikan? Karena perjanjian ini muncul akibat terjadinya persaingan perdagangan antara Portugis dengan Spanyol di wilayah Maluku. Akibat daripada persaingan dagang di sana, karena kita tahu awal tadi saya sampaikan Portugis disambut oleh kerajaan Ternate dan Spanyol disambut oleh Tidore. Karena dua kerajaan ini di wilayah Maluku sempat terjadi perselisihan. Akhirnya bantuan dari Portugis dan bantuan dari Spanyol tersebut mengakibatkan terjadinya perselisihan antara Portugis dengan Spanyol, sehingga muncul perjanjian Tordesillas ini yang diprakarsai oleh seorang pimpinan tertinggi agama Kristen di Eropa, yaitu Paus. Dengan perjanjian tersebut, maka para pedagang Portugis mulai mencari jalan berlayar ke arah timur untuk mencari rempah-rempah, sedangkan pedagang Spanyol berlayar ke arah barat menuju benua Amerika dan Filipina. Itulah pembagian wilayah yang muncul akibat terjadinya persaingan perdagangan antara Portugis dengan Spanyol di wilayah Maluku pada tahun 1474 atau 1474. Penjelajahan samudra bangsa Portugis dan Spanyol juga diikuti oleh bangsa Inggris. Pada tahun 1600 bangsa Inggris sampai di Hindia Timur dan di sana mendirikan kongsi dagang yang diberi nama EIC, yaitu East India Company, dan juga sempat masuk ke Indonesia, namun berbenturan dengan kondisi di Indonesia yang pada saat itu Belanda juga sudah masuk di Indonesia. Akhirnya Inggris kembali ke Hindia Timur melanjutkan kongsi dagang di India, sedangkan Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596. Pertama kali mendarat di Banten dipimpin oleh Cornelis de Houtman, dan kemudian dilanjutkan pada ekspedisi berikutnya, yaitu pada tahun 1598 yang dipimpin oleh Jacob van Eyck. Mereka membawa armada yang begitu besar, kurang lebih 8 buah kapal, dan disambut baik oleh Raja Banten pada saat itu. Karena kebaikan daripada penguasa Banten, lama-kelamaan bangsa Belanda mampu menguasai wilayah Nusantara. Pada tahun 1602 atau 1602, Belanda mendirikan VOC, yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie. Sedangkan tujuan daripada mendirikan VOC yaitu Belanda ingin menguasai monopoli perdagangan dengan tidak ada persaingan dengan pedagang-pedagang Belanda yang lain.
demikian tadi pembelajaran yang saya sampaikan pada hari ini. Selanjutnya tugas pembelajaran, anak-anak menyebutkan 2 tokoh penjelajah samudra dari Spanyol dan Portugis. Kemudian yang nomor 2 yaitu menerangkan mengenai 3G, Gold, Glory, and Gospel. Tidak artinya, tapi menerangkan apa yang dimaksud 3G tersebut. Kemudian setelah itu silakan anak-anak mengisi form, Google Form, dan tugas yang telah anak-anak jawab dikirim melalui Google Form. Saya kira itu pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Marilah sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita pelajari di pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak lupa anak-anak selalu mengingat pesan Ibu mengenai protokol kesehatan. Terima kasih, salam sehat bebas COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.